Oke, halo Kang Ajat, halo teman-teman di rumah, ketemu lagi bersama kami di channel Codeplay Indonesia. Di kesempatan kali ini kami akan melanjutkan materi tentang Next.js Basic. Kita akan ngobrol-ngobrol lanjutan materi yang sebelumnya ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait provider dan modul yang ada di Next.js. Oke, sekarang aku akan coba share screen dan eh, mulai buka dokumentasi Nest.js-nya ya. Sini kita bisa cari Nest.js ya. Teman-teman bisa googling Nest.js, nanti akan keluar dokumentasinya. Oke, dan kita ke bagian documentation. Nah, sebelumnya kita udah belajar perkenalan Nest.js dan juga controller. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang namanya provider. Nah, jadi provider itu apa sih gitu ya? Nah, provider itu adalah sebuah konsep inti dari Nest.js itu sendiri, di mana nanti banyak Nest.js class seperti service, repository, factory, helper yang akan di treat sebagai sebuah provider gitu ya. Jadi nanti provider ini adalah kelas-kelas yang bisa diinjek sebagai dependencies dari fitur atau dari file yang kita lagi gunakan gitu ya. Nah, di sini ada sedikit ilustrasi. Eh, Sepertinya kurang terlalu jelas ya warnanya. Nah, di sini teman-teman sebenarnya nantinya tuh bisa kayak pecahkan file-file teman-teman menjadi atau fitur teman-teman menjadi filenya masing-masing, menjadi kelasnya masing-masing. Lalu nanti si fitur atau file-file tersebut itu teman-teman bisa gunakan di controller seperti yang teman-teman udah pelajari sebelumnya. Kita udah belajar terkait controller. Nah, seperti yang tadi ya, ada service, factory, helper, dan lain-lain itu bisa kita inject atau gunakan di controller gitu ya. Nah, di sini dia juga ngasih tahu bahwa sebelumnya kan kita udah bikin nih sebuah kelas atau sebuah controller yang namanya Catch Controller yang menangani HTTP request gitu ya. Nah, nantinya kita bisa mendelegasikan fitur yang lebih kompleks dan mendetail ke provider gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nanti provider itu sendiri dia sebuah JavaScript class gitu ya. Cuma bedanya nanti kita harus menambahkan dekorator baru. Nah, nanti kita akan lihat gitu ya, contoh pembuatan salah satu bentuk provider gitu. Nah, di sini di bawah ini kita akan mulai untuk bikin yang namanya cat service gitu ya. Nah, ini salah satu fitur dari Nest.js yang akan menjadi sebuah provider gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk penerapan si cat service-nya ini ya. Nah, di sini aku akan coba membuka project yang udah kita buat sebelumnya. Aku akan zoom sedikit. Tuh, dua, tiga. Oke. Sini aku akan buka si project ini menggunakan text editor yang namanya Neovim. Kalau teman-teman sudah punya text editor kesayangan, bisa silakan buka text editor kesayangannya ya. Aku enter. Oke, mungkin kurang besar sedikit. Aku zoom lagi. Dah, sip. Di sini ini adalah project yang kita buat sebelumnya, di mana kita membuat yang namanya Catch Controller. Ya, di sini kita belajar terkait routingan, controller, terus gimana cara mendapatkan request body dan sebagainya ya. Nah, di sini kita akan masuk untuk membuat file baru yang namanya catch service.ts. Ya, kalau kita cek lagi sekali lagi, di sini dia nyontohin catch.service.ts. Oke, di sini kita akan buat filenya.
Nah, di sini udah terbuat file cat service-nya. Sekarang saya buka cat service ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi melihat dokumentasi apa sih yang perlu kita bikin di dalam cat service ini gitu ya. Oke, ternyata di cat service ini dia membuat sebuah kelas yang namanya cat service. Lalu di kelas ini ditambahkan dekorator baru nih yang namanya injectable. Yang kegunaannya adalah untuk supaya si kelas ini akan dianggap sebagai provider dan bisa kita injeksi ke fitur Nest.js lainnya seperti controller. Oke, sekarang kita akan coba untuk mulai membuat kode service-nya. Di sini aku akan enter sedikit, lalu aku buat export class cat service. Oke, untuk kelasnya sih sebenarnya pembuatan kelas JavaScript atau TypeScript pada umumnya ya. Lalu teman-teman di sini bisa tambahkan dekorator baru gitu ya. Add injectable. Oke. Dan jangan lupa untuk di import ya. Add Nest.js. Nest.js apa ya package-nya? Lupa. Common ternyata. Nest.js common. Terus kita coba ambil si injectable-nya. Dah. Oke. Selanjutnya di sini dia mencontohkan membuat variabel atau properti dari kelas cat service yang namanya cats, di mana type-nya ini adalah type cat array atau dia menampung sebuah array cat. Di sini dia juga mencontohkan pembuatan interface-nya ya. Nah, sini kita akan coba untuk buat juga si interface cat-nya. Di sini aku akan buat file baru lagi, interface slash cat interfaces slash cat slash interface seperti ini. Jadi secara struktur foldernya dia ada di dalam folder cats, di dalam folder interface, di dalamnya cat interface. Nah, cuma kita belum tahu nih bentukannya kayak gimana ya. Coba kita lihat ke bawah dulu. Dia menyediakan cat interface-nya nggak? Contoh cat interface-nya ternyata seperti ini. Nah, saat ini aku akan coba copy dulu aja. Aku akan gunakan yang sama persis. Eh, eh, Lalu aku paste di sini. Nah, jadi ini sebuah interface TypeScript pada umumnya, di mana nama interface-nya itu adalah cat. Dia isinya itu ada property name, age, sama breed ya. Oke, sekarang ini aku coba close. Kita balik lagi ke cat service. Kita mulai dengan pembuatan eh properti dari kelas cat service ini. Sini kita bisa pakai eh private read only cats. Jadi kita buat variable, sorry, properti ini sebagai properti yang private dan hanya read only ya. Terus di sini kita kasih type-nya. Nah, type-nya dari yang cat yang udah kita buat sebelumnya nih, si interface ini. Kita enter, lalu kita kasih default value-nya adalah array kosong. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa buat properti ataupun metode apapun yang teman-teman butuhkan gitu ya. Nah, di contoh kali ini dia mencontohkan di sini kita akan pakai cat service ini untuk manage data cat yang ada di aplikasi kita. Dan data cat-nya ini sebatas disimpan di memori aplikasi ya, disimpan di properti yang namanya cats ini gitu. Nah, di sini kita akan coba untuk eh, bikin dua metode dari kelas cat service ini ya. Kita bikin create eh, cat seperti ini. Lalu kita manipulasi data atau property cats-nya ini dengan menambahkan cat yang baru tersebut menggunakan eh, metode dari arah yang namanya push. Oke. Eh, this dot cats dot push cat. Lalu satu lagi kita bikin fitur yang namanya find all.
di mana si find all ini akan mengembalikan seluruh data cats yang ada di aplikasi kita. Cats kayak gini. Nah, harusnya seperti ini ya. Oke, sip, ini sudah cukup seharusnya. Lalu ketika pembuatan servisnya sudah selesai, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, kita akan lihat lagi ya di bawahnya. Oke, oh di sini ada sedikit hint nih. Katanya kalau mau bikin service, kita bisa manfaatin Nest.js CLI. Bisa jalanin Nest spasi G, spasi service, spasi cats. Nanti dia akan bikinin file service-nya secara otomatis. Nah, ini tadi penjelasan juga terkait si injectable-nya ya. Di mana si injectable ini adalah dekorator yang nambahin informasi metadata ke kelasnya supaya si cat service-nya ini dikenal sebagai provider dan nanti akan di-manage oleh si Nest IOC container atau Nest Inversion of Control container gitu. Oke, nah sekarang kita akan lanjut untuk eh, menggunakan ya. Nah, sekarang gimana sih cara supaya service kelasnya ini bisa dipakai di dalam controller gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bisa pasang si cat service-nya melalui constructor seperti ini. Lalu kita bisa integrasikan di masing-masing routingannya gitu ya. Nah, sekarang aku akan coba untuk buka si controllernya gitu ya. Controller cats. Nah, si cats controller ini. Oke, di sini udah ada banyak routingannya ya terkait si cats controller ini. Nah, di sini aku akan coba untuk pasang si cats controllernya. Di sini sudah ada routingan find all cats-nya. Kita bisa langsung pasang di routingan ini gitu. Tapi mungkin ini aku potong dulu videonya biar tidak terlalu panjang. Oke, tadi sebelumnya kita udah selesai membuat terkait si cat service-nya ya seperti ini. Isinya cuma sebuah kelas yang bikin property cats dan ada sedikit manipulasi kayak penambahan data cat baru dan juga pengambilan semua data cat yang ada. Nah, sekarang di sini kita akan coba untuk integrasikan si cat service ini ke dalam cats controller yang kita punya. Nah, di sini kita akan coba lihat ya di dokumentasi. Nah, sekarang kita itu udah punya si cat service. Gimana sih cara supaya kita bisa ngambil nih data si cats-nya dan juga menambahkan data cats-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ada contoh terkait cats controller, di mana di cats controller ini teman-teman eh, bisa membuat sebuah constructor, di mana constructor-nya ini akan melakukan pemasangan dari cat service. Nah, di sini kita akan coba mulai untuk pembuatan constructor. Terus kita akan buat private cat service. Lalu type-nya itu adalah cat service. Cat service, lalu type-nya adalah cat service. Seperti ini. Oke. Nah, pemasangan service-nya di controller seperti ini dan lalu nanti kita akan bisa gunakan si cat service-nya. Contoh penggunaannya teman-teman bisa panggil this.getService lalu metode yang tersedia di dalam cat service-nya apa. Nah, jadi si cat service ini diinjek melalui yang namanya constructor tadi ya. Di kelas constructor tadi. Terus ini tuh sebenarnya kalau teman-teman lihat kita itu ketika melakukan pemasangan cat service, teman-teman nggak perlu nih melakukan instantiate dari cat service-nya. Kita tidak perlu membuat instance dari cat service-nya secara manual. Karena ya tadi dengan fitur injectable tadi, dengan menambahkan dekorator add injectable dan Sinus.js ini bisa langsung mendeteksi bahwa
oh, CAT service ini adalah salah satu provider di mana nanti eh, yang ngurusin pembuatan instansnya adalah si Nest.js-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk merubah sedikit kode dari yang get all cats-nya ini. Nah, di sini saya akan coba untuk menghapus, lalu eh console.log saja yang ininya. Salah. Lalu di sini kita bisa mengembalikan nilai dari cats yang ada di cat service menggunakan return .this.cat service find all seperti ini. Nah, di sini ada keriting merah. Kenapa? Kita lihat, kita coba cek masalahnya apa sih? Oh, katanya tipe dari cat service find all ini nggak bisa diassign ke string. Nah, di sini kalau kita lihat ternyata memang sebelumnya, eh, aduh, salah saya. Nah, memang sebelumnya di find all ini kembalian datanya itu adalah string ya, atau respon dari controller kita adalah string. Sini bisa kita hapus saja si type-nya supaya si Nest.js-nya atau si TypeScript-nya ini menggunakan type yang sama dengan yang diberikan oleh si find all cat service ini. Nah, sekarang saya akan coba untuk jalankan si project-nya ya. Di sini saya akan coba jalankan menggunakan npm run start dev. Oke. Nah, ketika kita jalanin projectnya, lalu kita lihat di sini, kita mendapatkan sebuah error. Nah, katanya apa nih? Unknown dependencies exception. Nest.js cannot resolve the dependencies of cats controller. Nah, katanya di sini Nest.js nggak bisa mendapatkan dependencies dari Cats Controller. Maksudnya dependencies di sini apa sih? Maksudnya adalah si Nest.js ini mendeteksi bahwa Cats Controller kita punya constructor berupa sebuah provider yang namanya Cat Service. Cuma masalahnya adalah ternyata si Cat Service ini belum tersedia di modul eh, utamanya atau di app modul ini gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan, ada potensial solutionnya. Apakah app modulnya itu sebuah Nest.js modul yang valid? Tentu valid karena sebelumnya sudah pernah kita pakai. Terus pertanyaan kedua, apakah Cat Service ini sebuah provider dan dia sudah menjadi part of atau menjadi bagian dari modul yang saat ini? Terus yang selanjutnya adalah apakah si CAT service ini diekspor dari modul tertentu. Nah, pertanyaan ini merujuk kepada apakah benar-benar si CAT service ini udah bisa dipakai dan tersedia di modul app-nya. Nah, seperti yang teman-teman sebelumnya mungkin pelajari ketika di sesi sebelumnya, ketika kita membuat controller, kita itu nggak bisa langsung tiba-tiba controllernya nyala. At- Sama halnya juga dengan si CAT service ini. Tidak bisa ketika kita pasang di constructor, dia bisa langsung tiba-tiba bisa diakses si CAT service ini langsung di controller. Nah, di dokumentasi Nest.js-nya itu sendiri, dia punya dokumentasi terkait yang namanya provider registration. Jadi, ketika kita mendefine sebuah provider, atau dalam kasus kita ini adalah cat service yang akan digunakan oleh consumer yang namanya cat controller, kita perlu mendaftarkan supaya si service ini bisa dideteksi oleh controllernya, supaya si Nest.js ini bisa menghandle injection ke controllernya. Nah, di sini katanya ini bisa diselesaikan dengan ngedit modul yang kita punya, which is modul yang kita punya adalah saat ini hanya app modul.ts. Nah, sekarang kita coba buka. Nah, kita punya app modul.ts ini gitu ya.
Terus kita perlu ngapain di app modul ini gitu ya. Nah, karena si service ini adalah sebuah provider, harapannya dia bisa dipakai atau diinjeksi di controller. Kita perlu menambahkan si cat service ini ke dalam property provider yang ada di modul seperti ini. Sebelumnya kalau controller kita daftarinnya di property controller di controller modulnya. Nah, kalau service itu kita daftarkan di property provider yang ada di dekorator modul. Sekarang kita balik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebelumnya mungkin sudah ada service yang dibuat bawaan ketika kita init project yang namanya app service. Nah, app service ini dia didaftarkan di provider. Begitu juga dengan cat service yang kita punya. Seperti ini. Lalu sekarang aku coba save dan kita lihat lagi projectnya. Nah, sekarang sudah tidak ada error ketika kita menjalankan Nest.js-nya. Nah, di sini aku akan coba buka Postman dulu dan kita akan coba cek apakah si fitur get atau find all cats ini berjalan atau enggak. Nah, di sini aku akan coba eh, 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 kayaknya. Nah, sini aku coba tambahin baru. Nah, sini aku namain misalnya Nest.js Basic. Aku coba bikin request baru. URL-nya itu http localhost 3000/cats karena kita mau dapetin data cats-nya. Oke, sekarang aku coba send request-nya. Kita coba lihat. Wah, lama sekali. Coba kita lihat di terminal apakah ada log. Tidak ada. Oke, kita cancel dulu. Apakah ada kesalahan di code yang kita buat? Di sini kita return si cat service-nya ya. Sudah benar. Wait, kita coba lihat dia return cats. Ini juga sudah benar. Coba misalnya yang cat service-nya aku sedikit ubah dulu untuk ngecek apakah masuk nih. Masuk ke find all cat service. Terus apakah dia return misalnya find all-nya. Kita akan coba tes seperti ini. Oke, kita coba lagi. Eh, dia belum nyala ya? Oke, sekarang udah nyala. Coba tes lagi. Oke, sepertinya ada kesalahan di sini. Tadi ada masalah. Ternyata masalahnya itu di sini itu kurang L ya teman-teman. Tadi kalau kita coba tuh nyangkut, nggak jalan-jalan gitu ya. Ternyata di sini kurang L. Kita coba tambahin L di sini localhost. Oke, ternyata dia dapat nih find all-nya gitu ya. Oke, berarti sebenarnya sudah berhasil masuk ke service karena tadi di service kita udah nambahin sedikit eh, console log untuk debugging dan returnnya tuh string. Sini kita akan coba aku hapus lagi yang return stringnya. Console lognya akan aku biarin aja. Terus ini akan return cats. Harapannya mungkin untuk yang ditampilkan di awal ini akan ada array kosong gitu ya, karena catsnya kosong. Nah, sini sudah berhasil untuk mendapatkan data cache yang ada di service. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau mulai dari kosong, bisa aja sih di sininya teman-teman bisa isi data awalan gitu ya. Misalnya berupa objek, terus di sini kita kasih namanya, misalnya nama kucingnya empus gitu ya. Age-nya misalnya 1 tahun, sama breed-nya
eh apa ya? Saya kurang tahu sih. Anggora mungkin ya. Saya kurang tahu ya. Itu Anggora itu peranakan atau bukan ya? Jenis peranakan. Oke, di sini kita coba lagi. Harusnya minimal ada satu data kucingnya ya. Nah, oke, di sini udah keluar nih data kucing yang ada di properti cat service kita gitu. Di sini kita udah berhasil untuk integrasikan si cat service dengan si controller kita. Nah, oke, dari Kang Ajat ada pertanyaan dulu sampai di sini. Oke, ini aku coba nanya dari yang service dulu ya. Mm-mm. Di sini Oke, sebenarnya cukup enak ya. Ini bisa dikatakan sebagai sebuah model yang dimana datanya itu nggak harus. Ini kan kalau dicontoh datanya itu kita bikin variabel yang dimana nggak persisten kan, gitu ya. kan. Tapi kalau misalkan mau persisten, kita bisa integrasi kayak ke API mungkin di sini ya, ke database dan sebagainya ya. Dan ini Mm-mm. kayak kita treat mungkin service ini bisa dikatakan sebagai model gitu ya Pak ya, salah satu Mm. model itu bisa masuk ke dalam kategori service ini gitu ya, maksudnya yang nanti si model ini kita bisa panggil di controller ya, dengan coba buka controllernya, Ya. menginjekkan Eh, dependensi ya. betul. Oke, pakai cara pakainya gini aja ya, dan ini udah nanti dihandle sama si Next ya, kita nggak perlu tahu belakang layarnya seperti apa gitu kan. Ya. Oke, oke, sip, nice. Dan satu lagi berarti setelah bikin service, inject di controller yang memang mau pakai service itu, dan terakhir jangan lupa service-nya itu harus diregister di Di modul ya, which is app modul ini. betul. Oke, Oke. sip, sip. Aman sih, Pak. Itu mau konfirmasi itu aja. Berarti ya Oke. flow-nya itu ya service, inject ke sebagai dependensi, terus jangan lupa Mm-mm. service-nya register di modul. Nanti cara pakainya tinggal this, nama service-nya, terus apa metodenya gitu ya. Betul. Oke, oke. Ya, betul seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita udah bikin service, penggunanya pun cukup mudah. Teman-teman tinggal daftarin di modul yang ingin menggunakan service itu. Terus bisa inject atau bisa bikin properti di constructor-nya seperti ini. Yang mana Hmm. nanti untuk pembuatan instansnya itu akan dihandle oleh Nest.js itu sendiri. Jadi teman-teman taunya udah bisa dipakai aja gitu ya di sini. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kita sudah sampai eh, pengintegrasian dari cat service ke controller dan juga penerapan si service-nya itu sendiri di routingan eh, slash cats ya atau ambil semua cats. Sekarang kita akan coba lanjut untuk nerapin salah satu service method dari cat service tadi untuk nge-create data cats-nya. Nah, tadi kita punya yang namanya eh metode create ya. Di sini aku coba buka dulu deh. Sketch service-nya ini aku punya metode create di mana aku perlu mengirimkan objek yang interface-nya itu adalah cat. Oke, berarti di controllernya di sini aku akan menerima request body seperti age, name, dan ini mungkin kurang satu ya. Saya perlu tambahin satu lagi yang namanya breed. Karena si kelas si interface cat-nya tadi butuh yang namanya breed. Nah, string. Oke. Lalu di sini aku akan membuat sebuah variabel baru namanya new cat misalnya yang type-nya itu adalah cat interface. Oke, seperti ini. Lalu isinya itu ada apa aja sih? Ada name, ada age sama breed. Breed seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah di sini aku akan memanggil si eh, service cat service tadi ya. Aku panggil this cat service dot create. Lalu aku akan kasih parameternya adalah new cat.
karena dia akan menerima nilai cat yang baru. Nah, untuk responsnya, aku bisa sebenarnya gunakan yang sama seperti ini, tapi mungkin aku akan kirim eh aku hapus saja, terus aku kasih cat sama dengan new cat seperti ini. Nah, jadi ketika ada yang request create data, aku akan tangkap nama age sama breednya, lalu akan aku buatin variabel cat yang barunya untuk dikirim ke service dan disimpan. Lalu nanti balikannya adalah message dan juga objek cat yang baru. Seperti ini. Sekarang kita akan cobain di Postman. Sini aku akan duplikat aja, lalu akan aku ganti metodenya jadi post. Di sini aku hapus tulisan kopinya. Oke, karena kalau nge-create data, metodenya itu post ya. Metodenya post, path-nya itu adalah slash create. Nah, karena di dalam metode post atau dekorator metode postnya ini kita ngasih tulisan create, ini setara dengan cats slash create ya, seperti ini. Nah, berarti di sini aku perlu perbaiki slash create, di sini cat slash create. Eh, saya kepencet. Saya ke enter ya. Jadi dia nggak create cat kosong ternyata. Oke, jadi kalau kita get sekarang ada cat kosong nih mungkin. Ada cat kosong ya. Oke, tangan saya nggak sengaja ya, teman-teman. I'm sorry. Oke, di sini kita perlu setting body. Bodinya teman-teman bisa kirim berupa JSON seperti ini. Lalu teman-teman bisa kirimkan tadi ya, name-nya apa misalnya. Oh, name-nya push. Ini udah ada ya, push itu data awalnya tadi. Jangan push berarti. Misalnya oren. Nah, kucing oren. Terus di sini age-nya saya udah tua ya kucing oren ini. Terus breeding-nya apa nih? Apa ya? Original aja deh. Nah, di sini kalau kita send datanya, sah, maka nanti datanya akan bertambah di eh, s- di memori gitu ya, tersimpan di service cats tadi. Dan di sini kita akan dapetin message cat yang berhasil dibuat. Di sini kita bisa get cats-nya. Sekarang udah ada empus, objek kosong sama name orient. Objek kosong ini tadi aku nggak sengaja ke enter ya ketika postman-nya aku lagi isi terus ke enter send-nya. Oke. Nah, itu dia untuk pengintegrasian cats-nya, nge-create cats-nya ya di controller kita. Oke, dari Kang Ajat ada tanggapan dulu untuk ini. Oke. Sebenarnya berarti lebih simple ya ketika kita udah nge-set up servisnya itu di modul, terus kita udah inject promote sebagai dependency injection di controllernya. Kita tinggal panggil-panggil aja metode-metode yang tersedia di service yang memang kita mau pakai dan udah kita pasang ya gitu ya. Jadi lebih simpel ya, delegasiin tugas gitu kan. Betul. Betul. Jadi nanti codingan controller teman-teman bisa lebih clean, bisa lebih rapih. Kayak misalnya ngurusin request bodinya, terus nanti pengurusan menyimpanin datanya atau penyimpanan datanya itu diurus sama misalnya service gitu. Oke, Ya, ya. itu dia untuk si create-nya.